Alam semesta memuji Allah. Kita cukup kenal dengan untuk bagian terakhir dari Mazmur, itu pasalnya yang 150. Tetapi 148 ini, bacaan kita, itu mengajak lebih lagi sejak awal untuk seluruh ciptaan, seluruh alam semesta memuji-muji Allah. Bisa dilihat gambar ini. Ada kata haleluya. Bahasa dasarnya, akarnya adalah alleluia. Dan itu berlaku artinya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh penciptaan yang boleh ada dan berlangsung kemarin, hari ini, dan seterusnya. Hasil dari karyanya Tuhan. Pemazmur di bagian ini, Bapak Ibu Saudara, sepertinya ingin mengkonfirmasi lagi dan lagi bahwa dialah Allah satu-satunya. Pemazmur ingin menekankan bahwa tidak ada Allah yang lain. Dan ini yang pertama. Di ibadah minggu yang terakhir ini, kita sudah masuk di terakhir, Bapak Ibu. Saya tidak akan jera dan bosan mengulangi ungkapan ini, bahkan sudah dinyatakan oleh liturgos, oleh majelis tadi sejak awal, dalam pawartos juga, warta jemaat. Juga Anda yang di rumah, warga GKJ Nehemia, simpatisan, atau Anda, siapapun yang boleh ikut ibadah dengan keberadaan ibadah minggu terakhir ini GKJ Nehemia. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Haleluya. Yang pertama, dialah Allah yang kita sembah. Dia Allah di atas segala Allah. Kalau boleh dipenggal, bagian-bagiannya ada 3. Yang pertama itu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nanti bisa ulang-ulang lagi. Kata-kata di sana sangat kuat. Bahkan disebutkan ada malaikat juga di sana. Jadi bagi pemazmur, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, mungkin saya perlu balik, bumi dan langit. Dan terus menerus bekerja, dan terus menerus berkarya, menggenapkan rancangan yang terbaik adalah hanya Allah. Dia Allah di atas semua ilah, Allah yang bisa dipikirkan dan bahkan diciptakan oleh manusia sekalipun. Mari sama-sama katakan dalam hati pikiran kita untuk kita mengalami pencerahan lebih lagi. Allah di atas semua Allah. Iya. Ada Yesaya 40 ayat 29, bisa dibuka Alkitab, bisa dikasih tanda juga di note di aplikasi Bible Alkitab Anda. Ini korelasinya sangat kuat. Bicara tentang nubuatan, itikat Allah yang selalu digenapi. Yesaya 40 ayat 29. Dia itu yang menjelaskan sosok Allah di atas segala Allah itu, yang selalu berkarya, yang selalu bekerja, memberi yang terbaik itu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Ini menarik, sengaja saya tarik sesuai dengan bahan tafsir, karena kita sering atau mungkin lebih cenderung menggunakan dan mengucapkan atau mendengarkan kata kepada yang lemah. Tetapi di sana sebetulnya indah sekali. Dan sangat cocok dengan bagian kita yang sedang menjalani pandemi sekarang ini. Kepada yang lelah. Sebelum saya lanjutkan, malam menjelang pagi tadi
di grup angkatan kami, STT Jakarta, kami kehilangan teman sahabat Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada pangkuan Allah Bapa di sorga. Kami sungguh merasakan kesedihan yang dalam. Foto-foto zaman kuliah dimunculkan. Kenangan-kenangan, sapaan, situasi, peristiwa, istilah-istilah waktu-waktu itu menambah kesedihan. Seraya dengan itu, kami semua tentu mayoritas sedang mempersiapkan diri dan hati pikiran untuk melayani ibadah minggu yang terakhir di gereja masing-masing. Seperti saya yang sekarang ini bersama dengan ibu bapak. Belum lagi Bapak Saudara dengan kabar-kabar dari umat. Baru sebentar kita dengar, menantu dari bapak ibu ini terpapar. Beberapa jam kemudian kami mendengar Pak Lusindo nyun tulung, atau Pak Pendeta yang lain pasti juga mengalaminya, atau majelis juga, atau Bapak Ibu Saudara juga. Bapak Ibu Saudara juga, kita semua. Nyun didoakan, mohon didoakan. Lalu disebut nama yang kita kasihi dan mengasihi kita, yang kita kenal dan mengenal kita, sekarang sedang mencari ruang perawatan HCU, ICU dan sebagainya. Akan dipasang ventilator dan sebagainya. Tambah lagi mengatakan, Pak Lusindo, saya sedang di Wisma Atlet, dirawat. Terus begitu. Secara daging manusia, kita lelah. Tetapi lihatlah Allah yang berkarya itu. Saya kembali dan kita mau kembali, dan kita semua yang juga online khususnya kembali dan harus kembali kepada apa yang dinyatakan oleh pemazmur, apa yang dinyatakan oleh para nabi-nabi. Yesaya khususnya di bagian ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya selalu katakan ada 2 S yang sangat dan paling dibutuhkan sebagai obat. Ya, kalau ada firman mengatakan hati yang gembira adalah obat, ada obat juga yang luar biasa besar dan dibutuhkan untuk saling kita miliki dan saling kita berbagi. Apa itu Pak Lusindo? Semangat dan sukacita. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan. Hari ini kita melihat karya Tuhan. Hari ini kita mau mengulang lagi, menyadarkan diri dan hati pikiran kita bahwa karya Tuhan di tengah segala bagian-bagian keluarga pribadi lepas pribadi, yang sekolah, yang kuliah, online, PJJ, yang bekerja, work from home, atau sudah mulai office juga, atau bolak-balik office home, di dalam pergumulan setiap tugas karya dinas, di kementerian, departemen apapun Anda Bapak Saudara, atau di perusahaan-perusahaanmu, negeri, swasta, dan seluruh keberadaan perjuangan ekonomi, perjuangan di dalam kita sedang menantikan vaksin. Seluruh bangsa negara sedang berupaya tentang ini. Tetapi kita harus percaya bahwa vaksin adalah karyanya dari Tuhan, hikmat Tuhan, dan tidak hanya berhenti pada vaksin. Kita mau percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengan reflektif seperti ini, Dia akan terus bekerja hari ini dan juga besok dan seterusnya untuk memberikan solusi-solusi yang lain, menambah menyempurnakan vaksin. Kita doakan para dokter dan para perawat dan jajaran medis terus menerus di tengah keletihan kelelahan mereka. Dan ayo saling menguatkan, berhenti dengan keluh kesah, bersungut-sungut.
Mari saling memberikan kerendahan hati. Mari lebih sabar satu dengan yang lain. Buang kesombongan karena semua itu miliknya Allah. Kita akan berpindah, tadi dalam doa epiklese saya menyadarkan kita. Kita akan beralih ke tahun yang baru. Dan untuk ini saya mau mengajak seperti bagian dari ayat-ayat ini. Ada kata-kata yang saya boleh jadikan, Bapak Saudara. Allah turut bekerja. Mari sama-sama bilang, Allah turut bekerja. Dia turut bekerja bersama-sama. Dalam segala sesuatu. Di pandemi ini Tuhan memampukan saya menciptakan 10 lagu, Bapak Saudara. Tapi bukan Lusindo Tobing yang ingin saya tampilkan, tetapi seperti bahan Alkitab kita. Pergumulan pendampingan bersama umat jemaat. Kalau kalimat ini bisa menjadi kekuatan, itu berarti itu menjadi puji-pujian kepada Allah. Kalau pekerjaanmu Bapak Ibu Saudara-saudara itu membawa sukacita bagi orang lain, itu berarti sudah memuji, memuliakan Allah. Sesuai tema kita. Kalau chatting kata-kata yang Anda tulis dan kirimkan, itu membawa semangat tadi kepada orang lain. Minimal mereka boleh tergugah dan lebih lagi kuat, tambah kuat sedikit maupun banyak untuk meneruskan hidup di tengah pergumulan perjuangan pandemi ini. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama bisa saling mengatakan dan menyatakan pada Allah, haleluya, haleluya. Karena ini naik dan itu naik, seluruh studi, pekerjaan, chatting kita, tugas tanggung jawab keseharian, bahkan pelayanan-pelayanan kita adalah untuk dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari memuji Allah. Jangan berhenti untuk ini. Ada 2 bagian besar. Setelah ayat 6, Alkitab perikop bagian bacaan kita itu terbagi 2 bagian besar. Yang pertama adalah ayat 7 sampai 10. Dan kemudian nanti ayat 11 sampai 13. Ayat 7 sampai 10 Bapak Saudara adalah ajakan kepada semua makhluk. Sekali lagi seperti tadi ada sampai dengan binatang-binatang, hewan, sampai dengan tumbuhan-tumbuhan, sampai dengan udara, sampai dengan cahaya, sampai dengan tanah, sampai dengan para malaikat bahkan. Dan bagian ini adalah kekuatan untuk kita. Hari ini di konteks kita saat ini di sini, matahari boleh terbit, kita menikmati karya Tuhan ini. Syukuri. Kalau Anda dan saya masih bisa melihat awan, awan itu berarti refleksinya Allah masih terus menyertai kita. Allah turut bekerja. Dia turut bekerja. 11 sampai 13 yang terakhir, bagian besar terbagi yang kedua adalah ajakan khusus untuk siapa Bapak Ibu? Anda dan saya. Jadi bagian kita sebetulnya masuk di dalam kehidupan yang segala sesuatu itu, segala ciptaan. Tetapi kita kemudian dikhususkan ajakan memuji Allah. Memuji Allah itu bukan hanya menyanyi sekali lagi, tapi dengan seluruh karya, perbuatan, perkataan, dan tingkah laku yang kita lakukan.
Mari meninggalkan 2020. Tidak ada ibadah malam Natal dan malam Tahun Baru. Itu tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk terus memuji-muji Allah di tempat yang tinggi mulia itu. Semua kita lakukan untuk kita terus boleh berupaya menjadi gereja yang menyelamatkan. Kita akan bertemu di tanggal 1. Kita akan beribadah. Bahkan yang lebih indah adalah ucapan syukur atas karya pekerjaan Allah untuk 50 tahun GKJ Nehemia. Persekutuan komunitas orang percaya di Gereja Kristen Jawa Nehemia. Tapi untuk yang lebih global adalah kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang pertama di pandemi. Karena untuk kita GKJ, untuk kami GKJ Nehemia beberapa waktu kemarin kita melewatkan sakramen perjamuan kudus untuk keselamatan, kesehatan bersama. Tapi tanggal 1 besok dengan segala kesiapan, dengan hikmat dan terus Tuhan yang memberkati kita. Ingat 3M, jangan pernah abai, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terus kita lakukan, itu juga karya, itu juga kerja kita untuk keselamatan banyak orang. Nah, selain ulang tahun ke-50 tahun, selain khususnya sakramen perjamuan kudus, tanggal 1 Januari kita akan masuki pintu gerbang akan karya cinta kasih Tuhan. Terus menerus kita akan terima di tahun 2021. Dan kita akan memulainya dengan percis di hari pertama itu. Dengan bersyukur, memuji Allah, menerima sakramennya, dan mempertanggungjawabkan berkat kasih daripada Allah. Nats kita di ayat 13. Kalau belum diberi tanda, kasih tanda, nanti baca ulang-ulang lagi supaya seluruh ke-14 ayat ini makin bergema. Natsnya ada di 13. Sama-sama kita ulangi 1, 2, 3. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Izinkan saya menyanyikan cuplikan lagu yang saya ciptakan dengan kata yang tadi sudah kita ucapkan. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara? Allah turut bekerja. Dia turut bekerja. Allah turut bekerja, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Allah menambah semangat pada yang tak berdaya. Bapak Ibu, selamat memasuki tahun yang baru. Meninggalkan 2020. Ini ibadah minggu terakhir. Terus bersemangat di dalam studi yang sekolah, bekerja yang bekerja. Terus bersemangat untuk terus memuji-muji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.